Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idan. Saya Rizky Daulah. Kami dari kelas 11 TKJB. Kami di sini akan menjelaskan tentang dasar-dasar aplikasi Cisco Packet Tracer beserta fungsi, menu, dan tools yang sering digunakan dalam simulasi jaringan komputer. Nah, yang pertama ada menu bar, di situ ada file. Itu digunakan untuk membuat dan membuka, menyimpan dan mencetak file proyek. Lalu ada edit, digunakan untuk mengedit objek atau topologi. Lalu ada option, digunakan untuk mengatur pengaturan aplikasi. Lalu ada view, mengatur tampilan area kerja. Ada tools, berisi alat bantu tambahan. Kemudian ada extension, digunakan untuk fitur tambahan atau ekstensi. Lalu ada window, yaitu mengatur tampilan jendela. Lalu ada help, yaitu menampilkan bantuan mengenai Cisco Packet Tracer. Nah, di bawahnya ada toolbar. Yang pertama ada new, yaitu membuat proyek baru. Lalu ada open, membuka file Packet Tracer yang sudah ada. Lalu ada save, yaitu menyimpan pekerjaan. Kemudian ada print, yaitu untuk mencetak topologi. Selanjutnya ada copy, yaitu untuk menyalin perangkat atau objek. Kemudian ada paste, yaitu menempelkan hasil salinan. Kemudian ada undo, membatalkan tindakan terakhir. Lalu ada redo, mengembalikan tindakan yang dibatalkan. Kemudian di situ ada zoom in, yaitu untuk memperbesar tampilan, dan zoom out, yaitu untuk memperkecil tampilan. Di situ juga di tengah-tengahnya ada fit to window, yaitu untuk menyesuaikan tampilan agar seluruh topologi terlihat. Gua ada select di sini, kalian bisa memblok. Nah, di sini ada inspect, ini untuk memilih, dan ini delete untuk menghapus, untuk reload ya, untuk memindahkan. Kemudian black note ya, draw line Ini untuk membuat di background. Kemudian ada logical dan physical. Nah, logical digunakan untuk membuat dan mengatur topologi jaringan. Kemudian ada physical, digunakan untuk membuat posisi perangkat berdasarkan lokasi fisik. Lalu kembali ke ini. Ada workspace, bagian putih yang paling besar disebut workspace atau area kerja. Di sinilah semua perangkat jaringan ditempatkan dan dihubungkan sehingga membentuk sebuah topologi jaringan. Kemudian kita ke bawah, bagian kiri terdapat kategori perangkat, yaitu device type collection. Beberapa kategori yang sering digunakan adalah network device yang berisi router, switch, hub, wireless device, dan security device. Kemudian ada end device yang itu berisi PC, laptop, server, printer, smartphone, dan perangkat pengguna lainnya. Lalu ada komponen, yaitu berisi berbagai modul tambahan. Connection, berisi berbagai jenis kabel jaringan. Kemudian sebelahnya ada device specific collection. Setelah memilih kategori perangkat, bagian di sebelah kanannya akan menampilkan perangkat. Contohnya jika memilih switch, maka akan muncul berbagai tipe switch seperti Cisco 2960. Jika memilih router, maka akan muncul berbagai tipe router seperti Cisco. Lalu ke connection. Nah, di menu connection ini juga digunakan untuk memilih jenis kabel. Ada beberapa kabel yang sering digunakan, yaitu copper straight through, yaitu untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti PC ke switch atau router ke switch. Kemudian ada copper crossover, yaitu menghubungkan perangkat yang sejenis seperti switch ke switch. Lalu ada console cable, digunakan untuk konfigurasi router atau switch melalui port konsol. Lalu ada automatic connection, yaitu memilih jenis kabel secara otomatis. Lalu di sini ada konfigurasi perangkat. Nah, di konfigurasi perangkat ini setiap perangkat dapat diklik untuk melakukan konfigurasi. Klik perangkatnya. Terdapat beberapa tab yang penting, yaitu ada physical. Nah, physical ini yaitu untuk melihat bentuk fisik perangkat. Lalu kemudian ada config, yaitu konfigurasi menggunakan tampilan grafis. Lalu ada CLI,
yaitu konfigurasi menggunakan perintah Cisco IOS. Lalu ada attributes, yaitu melihat informasi tambahan perangkat. Nah, lalu di terakhir ini kita akan membahas tentang real time dan simulation. Di pojok kanan bawah terdapat dua mode simulasi. Yang pertama ada real time, yaitu menjalankan jaringan secara langsung. Lalu ada simulation, menampilkan proses pengiriman paket data langkah demi langkah sehingga memudahkan analisis jaringan. Oke. Lalu di sini ada PDU, yaitu untuk ngeping jaringan nih ya. Kemudian ada PDU list window, yaitu bagian itu menampilkan hasil pengiriman paket. Ya, demikian penjelasan mengenai dasar-dasar aplikasi Cisco Packet Tracer. Aplikasi ini digunakan untuk membuat simulasi jaringan komputer melalui konfigurasi perangkat serta menguji komunikasi antar perangkat sebelum diterapkan pada jaringan yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.